Baik, kita lanjutkan. Kita mengartikan dulu untuk istilah-istilah yang belum kita ketahui. Di sini ada financial technology, teknologi tentang keuangan ya tentunya, sesuai dengan judulnya, telah mengubah landscape industri keuangan. Apa itu landscape industri keuangan? Nah, di sini kita bisa memberikan pengertiannya. Landscape itu maksud dari teknologi keuangan digital tentang uang masuk dan keluar. Ya, jadi transaksi ketika kita untuk mengirim, ya misalkan ada transferan atau kita mau menabung, seperti ada uang masuk, ada uang keluar, penggunaan untuk membayar segala sesuatu. Nah, kita lanjutkan. Inovasi seperti mobile banking, dompet digital, dan platform peer-to-peer lending. Apa itu peer-to-peer lending? Ini merupakan istilah dari pinjaman online ya, pinjol. Istilah kita pinjol. Oke. Memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Di Indonesia, perkembangan fintech didorong oleh tingginya penetrasi internet. Apa itu penetrasi? Kita juga harus cari. Penetrasi itu ukuran untuk banyaknya yang dapat mengakses terhadap internet dan populasi usia produktif yang melek teknologi. Coba kita analisis, tentukan untuk ide pokok paragraf pertama. Paragraf yang pertama di sini masih membahas secara umum yang berkaitan tentang financial technology. Kemudian ada kata-kata memudahkan. Berarti itu termasuk apa? Kelebihan. Didorong, berarti ini ada yang mendorong ya. Oke, jadi tentang fintech teknologi ini dan juga kelebihannya. Paragraf yang kedua, namun pesatnya perkembangan fintech ini juga menimbulkan tantangan. Jadi di paragraf pertama tadi ada kelebihan, paragraf kedua ini menjelaskan tentang tantangan dalam aspek regulasi dan juga keamanan. Maraknya kasus penipuan melalui platform fintech menjadi perhatian serius Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perlindungan data pribadi pengguna juga menjadi isu krusial yang perlu diatur dalam undang-undang khusus. Nah, berarti di sini ada isi tentang perkembangan yang mana ada tantangannya juga. Menjelaskan tentang tantangan. Kemudian ada juga tentang OJK, terus perlindungan ya melalui undang-undang. Paragraf ketiga, di sisi lain, fintech berpotensi meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di daerah terpencil yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional. Dengan adanya fintech, masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus memiliki rekening bank. Nah, jadi kalau nomor 7 ini menjelaskan tentang kelebihannya lagi. Karena bisa membantu di daerah terpencil tanpa harus memiliki rekening bank. Coba kita menuju ke pertanyaan nomor 6. Kalimat yang menyatakan kelebihan fintech terdapat pada kalimat. Coba kita analisis tadi kelebihannya ada di kalimat nomor berapa saja.
Ya, di sini berarti di paragraf satu ada kalimat nomor 2. Ya, nomor 2. Kemudian untuk di paragraf 2 tidak ya, karena ini tentang tantangan, berarti kelemahan. Kemudian untuk yang ada di paragraf ketiga. Paragraf ketiga berarti ada pada nomor 7. Ya, berarti jawabannya nomor 2 dan 7. Kita bisa jawab yang B, ini kita ganti nomor 2. Ya, ini harusnya nomor 2. Oke, jawabannya yang B. Nomor 2 dan 7. Nomor 2 itu inovasi seperti mobile banking, dompet digital, dan platform peer-to-peer lending memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Kemudian yang nomor 7, di sisi lain, fintech berpotensi meningkatkan inklusi. Inklusi berarti uang masuk ya, inklusi. In berarti masuk keuangan masyarakat, khususnya di daerah terpencil yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional. Oke, itu untuk jawaban nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Berdasarkan teks, faktor pendukung perkembangan fintech di Indonesia adalah. Nah, tadi ada kata-kata didorong ya. Ini berarti termasuk pendukung. Berarti tingginya penetrasi internet dan populasi usia produktif yang melek teknologi. Kalau ada di pilihan, berarti pilihan yang B ya. Tingginya penetrasi internet. Jadi ukuran siapa saja atau banyaknya yang bisa mengakses internet. Itu yang dinamakan dengan penetrasi internet. Kalau rendahnya suku bunga bank ini tidak dibahas, ketatnya regulasi perbankan juga tidak dibahas, rendahnya inklusi di bacaan malah justru meningkatkan ya, bukan rendah. Maraknya kasus penipuan. Kasus penipuan itu bukan menjadi faktor pendukung ya, justru itu sebagai tantangan, jadi bukan. Ini berarti berlawanan dengan maksud soalnya. Kita lanjutkan nomor 8. Kata krusial dalam kalimat nomor 6. Nomor 6 ini ya, perlindungan data pribadi pengguna juga menjadi isu krusial yang perlu diatur dalam undang-undang khusus. Apa maksudnya atau sinonimnya itu apa? Krusial, kita sering mendengar kata krusial. Ya, krusial artinya adalah atau sinonimnya kata yang sama itu penting. Ya, kalau rumit, rumit itu apa rumit? Rumit itu sinonimnya ada ya rumit. Rumit itu untuk sinonimnya ada susah, sulit ya, rumit, sulit, kemudian susah. Kalau berbahaya, berbahaya.
Nah, untuk berbahaya berarti artinya apa? Ada bahayanya. Bisa juga terancam bahaya. Kalau mendesak, artinya berarti kan memaksa ya. Memaksa, kemudian meminta dengan sangat. Jadi kan artinya sama dengan memaksa. Terus apa? Kontroversial. Kontroversial merupakan perdebatan, kemudian bisa juga berarti apa? Persengketaan, kemudian pertikaian. Nah, ini. Jadi yang paling tepat sinonim dari krusial adalah penting. Oke, kita lanjut. Nomor 9, pernyataan yang tidak sesuai ya. Hati-hati dalam membaca soal, kadang kita terjerumus ya, kita salah membaca soal sehingga jawaban kita menjadi salah. Padahal soal itu tergolong soal yang mudah. Kalau soal yang seperti ini, berarti kan kita tinggal membaca yang ada di teks. Ya, mudah ya. Tidak sesuai dengan isi teks. Coba kita cek. Pilihan yang A, fintech hanya menguntungkan masyarakat perkotaan. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena tadi justru berpotensi di daerah yang terpencil. Ya, salah. Yang B, berarti kan tadi ini milihnya yang tidak sesuai ya. Berarti ini kan salah. Ini jawaban yang tepat ya. Berarti untuk jawaban yang lainnya coba kita cek juga. OJK mengawasi perkembangan fintech di Indonesia. Tadi ada ya di paragraf kedua. Oke, kemudian fintech dapat meningkatkan inklusi keuangan. Tadi ada di paragraf ketiga. Pelindungan data pengguna menjadi perhatian penting. Ya, tadi ada di paragraf tentang perlindungan. Itu paragraf kedua. Fintech memudahkan akses layanan keuangan. Ada paragraf pertama tadi. Ya, kalimat nomor kedua. Nah, jadi kita bisa langsung menemukan yang tidak sesuai karena harusnya ini tadi ada di paragraf ketiga ya. Nah, ini bertentangan dengan isi yang ada di paragraf ketiga. Coba kita cek lagi yang di paragraf ketiga. Ini ya tadi. Di sisi lain, fintech berpotensi meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Jadi tidak menyebutkan untuk yang perkotaan itu tidak. Nah, kita lanjut nomor 10 ya. Tujuan penulis dalam teks tersebut adalah tujuannya apa? Kita bisa lihat kata pertamanya ada mengkritik, memaparkan, mempromosikan, menjelaskan, sama membandingkan. Kalau mengkritik perkembangan fintech yang terlalu cepat, ini tidak ya, ini kurang tepat. Yang B, memaparkan perkembangan dan tantangan fintech secara objektif. Objektif itu artinya apa? Berarti yang sebenarnya. Nah, ini jawaban yang betul, yang tepat. Karena tadi disesuaikan dengan kelebihannya ada, tantangannya juga ada ya, sesuai dengan kenyataannya. Kalau mempromosikan ya, kalau promosi itu kan berarti identik dengan kalimat atau paragraf yang berkaitan dengan iklan. Berarti ada memaparkan ya tentang produk-produknya apa misalkan atau jasa, produk atau jasa yang dijelaskan ya, yang dipromosikan, tapi pada paragraf tadi itu tidak mengindikasikan bahwa paragraf tersebut berkaitan tentang promosi. Bukan ya. Yang D, menjelaskan cara kerja. Kalau cara kerja berarti nanti ada langkah-langkahnya, tapi pada paragraf itu tidak ada langkah atau prosedurnya. Tidak ada tadi.
hanya memaparkan saja. Yang membandingkan fintech dengan perbankan konvensional. Tidak. Jadi tadi hanya disinggung berkaitan tentang perbankan konvensional. Memang ada tadi kalimat tentang perbankan konvensional, tapi tidak membandingkan. Kalau membandingkan, berarti kan ada paragraf khusus yang menjelaskan tentang teknologi keuangan digital itu seperti apa, kelebihan dan kelemahannya, perbankan konvensional juga dijelaskan. Tapi kalau yang di paragraf tadi, ini tidak dijelaskan begitu. Nah, itu ya. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ada bacaan lagi. Nomor 11 untuk nomor 11 sampai dengan nomor 15. Kita baca dulu. Seperti biasa, kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kesejahteraan hidup manusia. World Health Organization mendefinisikan kesehatan mental sebagai keadaan sejahtera ketika individu menyadari kemampuan dirinya, mampu mengatasi tekanan hidup normal, dan dapat berkontribusi produktif di komunitasnya. Coba di paragraf pertama dulu nih. Di sini kan menjelaskan tentang kesehatan mental, ada data dari WHO, kemudian ini definisi dari WHO ya tentang kesehatan mental itu apa. Berarti untuk paragraf pertama itu definisi kesehatan mental ya untuk ide pokok atau poinnya tentang definisi. Oke. Paragraf kedua, gangguan mental seperti depresi dan anxiety disorder. Apa itu anxiety disorder? Ini merupakan gangguan mental cemas, tentang kecemasan yang berlebihan ya. Jadi cemas misalkan gelisah atau takut pada keramaian, bertemu dengan orang-orang di luar itu merupakan bentuk dari anxiety disorder. Contohnya, semakin meningkat di kalangan remaja dan dewasa muda. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari tekanan akademik, masalah ekonomi, hingga pengaruh media sosial yang menciptakan standar hidup tidak realistis. Berarti untuk paragraf yang kedua, ide pokoknya apa? Berkaitan tentang contoh dari gangguan mental. Berarti contohnya dan faktor penyebab. Oke. Paragraf ketiga, stigma negatif. Oke, apa itu stigma ya? Kita sering nih mendengar kata stigma. Stigma itu merupakan ciri negatif ya. Ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang. Ini biasanya karena pengaruh lingkungannya. Stigma negatif terhadap penderita gangguan mental masih menjadi hambatan dalam penanganan masalah ini. Banyak masyarakat yang menganggap gangguan mental sebagai aib atau kutukan, sehingga penderita enggan mencari pertolongan profesional. Ya, berarti ini tentang apa? Tentang stigma ya tentunya ya. Ini paragrafnya, ide pokoknya tentang stigma negatif. Paragraf terakhir, upaya promotif. Promotif berarti mempromosikan. Preventif. Preventif itu pencegahan. Jadi upaya untuk mempromosikan atau menyebarluaskan dan juga mencegah melalui edukasi. Kesehatan mental di sekolah dan tempat kerja dinilai efektif dalam menekan angka gangguan mental. Selain itu, akses terhadap layanan konseling yang terjangkau juga perlu ditingkatkan. Nah, kita sudah tahu nih
poin-poinnya dari setiap paragraf. Ya, kalau di nomor 7 berarti tentang upayanya. Upaya. Kita coba masuk ke nomor 11. Definisi kesehatan mental menurut WHO terdapat pada kalimat, ini mudah sekali ya. Tadi langsung kelihatan, World Health Organization atau WHO mendefinisikan, berarti sudah jelas. Berarti pada kalimat nomor 2. Udah langsung ketemu. Nomor 12, faktor penyebab meningkatnya gangguan mental pada remaja. Menurut teks, tadi ada beberapa ya. Ada di paragraf kedua, faktor penyebab. Ada akademik, ekonomi, sama media sosial. Berarti ada 3. Coba kita lihat. Yang ada, kalau kurangnya aktivitas fisik tidak, pola makan tidak. Nah ini, pengaruh media sosial. Ya, kita tambahkan boleh di sini. Ada akademik sama ekonomi. Ekonomi. Oke. Nomor 13, makna kata stigma. Tadi sudah dijelaskan ya, stigma itu ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang melalui atau dari pengaruh lingkungan. Berarti sama saja dengan penilaian negatif. Bukan penghargaan, bukan pemahaman, bukan juga perhatian atau bahkan dukungan ya. Penilaian negatif, ciri negatif. Nomor 14, berdasarkan teks, upaya yang efektif. Nah, kita sudah tahu upaya tadi letaknya ada di paragraf terakhir. Karena kita sudah menentukan ide pokok. Kita tinggal langsung nih melihat di paragraf terakhir yang sesuai dengan pilihan yang ada di nomor 14. Membangun lebih banyak rumah sakit jiwa, tidak ya, itu bukan merupakan upaya efektif. Edukasi kesehatan mental di sekolah. Oke, ini jawaban yang betul. Di sini ada edukasi kesehatan mental di sekolah. Memberikan obat-obatan gratis tidak ada. Membatasi penggunaan media sosial. Memang tadi faktor penyebabnya adalah penggunaan media sosial, ya, pengaruh dari media sosial, tapi bukan berarti untuk upaya yang efektif juga harus dibatasi karena pembatasan dalam penggunaan media sosial juga tidak terlalu berpengaruh ya. Berarti kalau di bacaan karena di sini tidak dinyatakan pembatasan penggunaan media sosial karena untuk yang dibacaan itu yang menurut bacaan ini paling efektif adalah edukasi kesehatan mental di sekolah. Bisa juga tentang layanan konseling. Jadi diberikan perhatian khusus melalui pelayanan konseling yang ada di sekolahnya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 15, simpulan yang tepat untuk teks tersebut. Kita ketemu lagi sama simpulan ya, kayak yang di bacaan sebelumnya. Kita sudah tahu tadi konsepnya. Untuk menentukan simpulan yang pertama itu bisa dengan mencari ide pokok setiap paragraf, kemudian ada kata-kata yang mengindikasikan bahwa itu kesimpulan. Jadi, oleh karena itu, dengan demikian, sehingga, maka, ya, kemudian letaknya di akhir biasanya. Nah, untuk simpulan yang tepat, untuk di paragraf ini, bacaan ini, berarti yang mana? Coba dari pilihan yang A. Gangguan mental hanya dialami oleh remaja. Kalau di bacaan tadi itu tidak hanya pada remaja. Kita coba cek lagi. Ada di paragraf kedua nih. Kalangan remaja dan dewasa muda. Tadi tidak hanya. Dan kalau berbicara tentang gangguan mental hanya dialami oleh remaja itu bukan sebuah simpulan. Karena ini hanya menjadi ide pokok pada paragraf tertentu saja. Dan kalaupun iya ini ide pokok, tapi kurang ya, karena tidak hanya pada remaja, tapi pada dewasa muda juga. Yang B, stigma masyarakat telah berkurang terhadap penderita gangguan mental. Tidak ada yang menyatakan telah berkurang. Justru stigma masyarakat ya tentang penilaian negatifnya itu masih
yang katanya aib, kutukan, tadi ya, dia bukan, tidak sesuai. Yang C, kesehatan mental merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan komprehensif. Ini jawaban yang betul. Kita cari tahu dulu, apa itu komprehensif? Komprehensif itu artinya luas. Ya, berarti sama juga dengan menyeluruh, meliputi banyak hal. Nah, berarti kan kalau penanganannya secara menyeluruh itu kompleks ya. Jadi butuh penanganan yang kompleks, yang menyeluruh dari masalah kompleks kesehatan mental ini. Untuk yang D, media sosial merupakan penyebab utama. Tidak dijelaskan bahwa media sosial itu menjadi penyebab utama, tapi memang menjadi salah satu penyebabnya. WHO tidak peduli dengan masalah kesehatan mental. Oh, ini tadi hanya menjelaskan definisi. Tidak ada kalimat atau kata yang menyatakan bahwa tidak peduli. Bukan menyatakan tentang kepedulian. Tadi di bacaan hanya menyampaikan tentang definisinya saja. Oke, paham ya sampai di sini. Kita lanjutkan untuk bacaan yang berikutnya. Bacaan berikutnya nomor 16 sampai 20. Bacaannya tentang revolusi industri 4.0. Kita baca dulu dan kita tentukan ide pokoknya. Revolusi industri 4.0 menandai era transformasi digital dalam berbagai sektor kehidupan. Konsep ini dicirikan oleh integrasi teknologi cyber physical system, Internet of Things, cloud computing, dan artificial intelligence atau yang biasa kita kenal AI ya zaman sekarang. Berarti untuk paragraf yang pertama ini masih secara umum ya. Ini berkaitan tentang revolusi industri 4.0 dan juga ciri-cirinya. Jadi pengertian, berarti tentang ciri-ciri dari revolusi industri 4.0. Kemudian di sektor manufaktur, implementasi industri 4.0 memungkinkan terciptanya smart factory dengan sistem otomasi yang terhubung secara real time. Efisiensi produksi meningkat signifikan dengan minimnya campur tangan manusia dalam proses operasional. Jadi di paragraf kedua ini sudah menyatakan tentang implementasi dan juga smart factory secara real time. Ya, ini di sektor manufaktur. Kemudian yang paragraf 3. Namun, disrupsi teknologi. Oke, apa ini disrupsi maksudnya ya? Disrupsi ini gangguan. Gangguan atau kekacauan. Bisa juga. Berarti artinya gangguan teknologi ini menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya lapangan kerja tradisional. Banyak pekerjaan rutin yang dapat digantikan oleh mesin dan algoritma. Sehingga diperlukan reskilling tenaga kerja. Oke, kita menemukan istilah baru lagi, reskilling. Ya, apa itu reskilling? Reskilling itu merupakan, ya pengertiannya itu menyesuaikan tenaga kerja atau karyawan sama saja dengan peran baru yang berbeda dari pekerjaan sebelumnya. Jadi karena kan awalnya secara tradisional, kemudian muncul teknologi revolusi industri 4.0, berarti kan banyak yang digantikan dengan mesin. Jadi yang awalnya misalkan menggunakan manual nih, menggunakan tangan, harus belajar menggunakan atau mengoperasikan mesin.
Seperti itu. Jadi reskilling artinya itu. Ada juga nanti pengertian upskilling. Ini beda dengan reskilling. Kalau upskilling, berarti ini pengertiannya adalah meningkatkan kemampuan dari tenaga kerja atau karyawan biar kualitasnya lebih baik lagi. Kualitas diri atau kapasitas diri dalam ilmu untuk bekerja. Itu. Kemudian paragraf terakhir, pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan digital menjadi kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif di era industri 4.0. Kolaborasi antara industri dan institusi pendidikan perlu ditingkatkan untuk menciptakan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi untuk yang paragraf terakhir ini berarti intinya tentang solusi. Nah, ini kan pendidikan vokasi, keterampilan. Kalau yang tadi sebelumnya berarti ini berkaitan tentang gangguan teknologi. Kita langsung ke soal. Ciri utama revolusi industri 4.0 menurut teks. Berarti kalau ciri tadi ada di paragraf pertama, kita lihat. Konsep ini dicirikan oleh integrasi teknologi cyber physical systems, IoT, cloud computing, dan artificial intelligence. Jadi ada berapa itu? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Coba yang sesuai yang mana? Ciri. Penggunaan tenaga kerja murah tidak. Integrasi teknologi digital. Nah, ini yang betul. Ekspansi pasar global. Apa itu ekspansi? Ekspansi itu merupakan sebuah usaha ya untuk bisa memperoleh yang lebih besar. Ekspansi. Proses agar suatu usaha bisa lebih besar. Itu pengertian dari ekspansi. Peningkatan produksi massal tidak, penggunaan energi terbarukan juga tidak. Oke, tadi sudah ya ini dari paragraf 1. Nomor 17, keuntungan implementasi industri 4.0 di sektor manufaktur berarti ada di paragraf kedua. Tadi tentang manufaktur. Memungkinkan terciptanya smart factory dengan sistem otomasi yang terhubung secara real time. Coba yang tepat yang mana? Biaya produksi yang lebih tinggi, kalau bilang biaya produksi tinggi berarti bukan keuntungan ya, salah. Peningkatan efisiensi produksi. Ya, ini betul ya, ada pada kalimat nomor 4. Coba kita cek. Efisiensi produksi, betul ya? Jadi biar produksinya itu cepat, efisien, menggunakan waktunya. Itu yang B. Penambahan tenaga kerja tidak, penggunaan teknologi malah justru tidak ya, bukan pengurangan, justru malah ditambahkan. Penurunan kualitas produk tidak. Oke, kita lanjut. 18. Dampak negatif revolusi industri 4.0 yang disebutkan dalam teks. Tadi kan ada keuntungan, nanti ada juga dampak negatifnya. Ya, dampak negatifnya berarti kita bisa lihat pada paragraf yang keberapa? Kalimat nomor berapa? Coba kita cek. Nah, ada pada kalimat nomor 5. Namun, disrupsi teknologi ini menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya lapangan kerja. Itu berarti tantangan atau kelemahannya atau dampak negatifnya. Jadi berkurangnya lapangan kerja tradisional. Ada pada kalimat 5.
Lanjut nomor 19. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi dampak negatif. Berarti solusi ada di paragraf terakhir ya. Revolusi Industri 4.0 adalah membatasi penggunaan teknologi, bukan. Pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan digital. Nah, ini betul nih. Coba kita lihat lagi ini ya. Pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan digital. Oke, itu jawabannya pada kalimat 7. Tidak ada menaikkan upah, mengurangi jam kerja tidak, impor tenaga kerja juga tidak. Nomor 20, tujuan penulisan teks tersebut. Kita bisa melihat kata pertamanya. Mengajak, memaparkan, mempromosikan, mengeritik, atau menjelaskan. Kalau mengajak membaca, mengajak, ya apakah teks ini mengajak? Tidak, ya, bukan mengajak. Memaparkan karakteristik dan dampak revolusi industri 4.0. Ini betul. Tadi memaparkan mulai dari revolusi industri itu apa, cirinya apa, konsepnya, kemudian keuntungan dari revolusi industri, kemudian dampaknya, dan juga solusinya. Jadi kan dipaparkan. Baik itu karakteristik maupun dampak. Dampaknya ada dua, positif sama negatif. Gitu. Kalau mempromosikan tidak ada. Tidak ada yang dipromosikan di sini, tidak ada produk atau jasa. Mengkritik pemerintah ini tidak sama sekali ya, tidak ada sangkut pautnya sama pemerintah di bacaan tersebut. Menjelaskan sejarah, wah ini tidak ya, kalau sejarah itu nanti akan dijelaskan awal mulanya. Ini tidak. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya dan bisa diikuti. Mudah, yang penting kita teliti dalam membaca dan juga sering dalam menganalisis bacaan biar kita terbiasa. Oke. Kalau bisa dipahami, kita akan lanjutkan ke bacaan yang berikutnya. Teks yang kelima tentang bioteknologi untuk soal nomor 21 sampai dengan nomor 25. Coba ya, seperti biasa kita baca dulu. Bioteknologi modern telah membawa terobosan signifikan dalam bidang kedokteran dan farmasi. Teknologi CRISPR-Cas9 misalnya memungkinkan editing gen dengan presisi. Presisi itu apa? Presisi ketepatan. Jadi dengan ketepatan yang tinggi untuk terapi penyakit genetik. Pengembangan vaksin mRNA selama pandemi COVID-19 juga menunjukkan potensi besar bioteknologi dalam respons krisis kesehatan global. Jadi untuk paragraf yang pertama ini menceritakan tentang bioteknologi pada teknologi CRISPR-Cas9. Paragraf yang kedua, di sektor pertanian, bioteknologi berkontribusi dalam pengembangan tanaman transgenik. Jadi, tanaman transgenik itu merupakan produk dari bioteknologinya. Maksudnya kalau tanaman transgenik itu gimana? Berarti tanaman yang disisipi gen. Jadi ada gen. Nah, kalau di bacaan ini, itu pengembangan tanaman transgenik yang tahan hama dan kekeringan. Jadi tahan pada hama dan juga pada kondisi atau cuaca musim yang kekeringan. Hal ini penting untuk menjamin ketahanan pangan di tengah perubahan iklim dan pertumbuhan populasi. Namun, aplikasi bioteknologi menuai kontroversi ya. Kontroversi kita tadi sudah tahu artinya ada
pertikaian, perdebatan, persengketaan ya terkait aspek etika dan keamanan hayati. Modifikasi genetik pada organisme menimbulkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Regulasi yang ketat dan kajian komprehensif, tadi komprehensif apa? Menyeluruh ya, menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan bioteknologi memberikan manfaat maksimal dengan risiko minimal. Coba ya, kalian bisa jawab dulu. Contoh aplikasi bioteknologi dalam bidang kedokteran. Ini gampang sekali. Bidang kedokteran yang disebutkan dalam teks adalah, berarti jawabannya yang mana? Tadi kan ada bidang kedokteran, farmasi, kemudian pertanian. Berarti kalau pada bidang kedokteran, ini contoh aplikasinya apa? Kalau tanaman transgenik berarti kan pertanian tadi ya. Ini pertanian. Yang B, yang B itu teknologi CRISPR-Cas9. Iya betul. Maksudnya pada teknologi CRISPR-Cas9 ini nanti berhubungan dengan editing gen. Jadi banyak sekali teknologi eh, penyembuhan penyakit, misalkan pada penyakit kanker ya. Penyakit kanker itu nanti bisa digunakan metode bioteknologi ini sebagai terobosan pada bidang kedokteran. Dan nanti ada gen yang mana itu bisa disisip-sisipkan ya, diediting, jadi gen apa yang dimasukkan, nanti bisa menyembuhkan sebuah penyakit. Iya betul. Kalau pupuk biologis ya, biasanya berarti kan ada pupuk kompos, pupuk kandang gitu. Kalau pupuk, ya kalau contohnya pupuk kompos atau pupuk kandang, berarti ini melalui proses biotek ya, karena prosesnya dengan apa? Berarti kan dengan fermentasi. Bioteknologi kan ada dua. Ada bioteknologi yang konvensional sama yang modern. Kalau yang udah seperti ini ya, transgenik, kemudian CRISPR-Cas9, berarti yang modern. Kalau yang pupuk kompos seperti ini, itu masih pakai teknik fermentasi, berarti masuknya yang konvensional. Kalau bioremediasi itu apa? Bioremediasi ini merupakan teknik juga. Teknik apa? Jadi menggunakan mikroba atau mikroorganisme untuk menyelesaikan masalah lingkungan, ya, pencemaran lingkungan. Ini bisa pada pencemaran tanah, pada pencemaran air ya, biasanya menggunakan bakteri-bakteri. Ada bakteri Pseudomonas ini contohnya ya, salah satu contohnya. Nih, ada bakteri Pseudomonas. Ada lagi yang lainnya. Jadi setiap pencemaran, baik itu di air, di tanah, disesuaikan dengan bakteri yang digunakan. Kalau biofuel apa? Ini merupakan bahan bakar dari apa? Dari tumbuhan atau hewan. Tapi biasanya lebih banyak ya pakainya yang dari tumbuhan. Oke, betul ya tadi jawabannya yang B. 22. Manfaat tanaman transgenik menurut teks. Coba, ini juga gampang. Karena ada di teks, ada di kalimat persis ya, manfaat tanaman transgenik menurut teks. Jadi kita nggak usah mikir di luar teks. Ya, jawabannya berarti tahan hama dan kekeringan. Betul ya. Ada di kalimat nomor 4. Oke, gampang. Nomor 23. Kontroversi yang menyertai perkembangan bioteknologi berkaitan dengan tadi berarti
yang menjadi bahan perdebatan apa nih kalau ada bioteknologi? Meskipun memang memudahkan ya, ada kemudahan dalam bidang tertentu atau bahkan kita bisa memperoleh keuntungan gitu ya karena produksi tanaman kita tahan hama, kemudian biasanya juga ada buah yang tanpa biji seperti itu, tapi tetap ada tantangan atau apa ya, pertikaiannya atau kontroversinya. Berarti apa nih? Berkaitan dengan apa kontroversinya? Biaya penelitian tidak ya? Iya betul. Yang B, aspek etika dan hayati. Berarti tadi ada di kalimat berapa? Kalimat nomor 6 ya. Ini. Namun aplikasi bioteknologi menuai kontroversi terkait aspek etika dan keamanan hayati. Ini untuk tingkat kesulitannya sebenarnya menurut Bu Siska masih mudah ya, karena kita tidak perlu untuk menganalisis terlalu dalam, cukup kita memahami bacaan dan teliti saja. Insya Allah nanti jawaban kita benar ya. Jadi hati-hati, jangan terburu-buru, yang penting fokus dan teliti. Nomor 24. Sikap penulis terhadap perkembangan bioteknologi dalam teks. Sikapnya berarti gimana sebagai seorang penulis? Apakah menolak sepenuhnya, mendukung tanpa syarat, antusias berlebihan, kritis namun proporsional, atau acuh tak acuh? Gimana coba? Kalian boleh jawab. Sikapnya. Tadi kan penulis itu mengakui ya. Jadi penulis itu menyertakan manfaatnya. Jadi kita tulis di sini penulisnya itu mengakui adanya manfaat, tetapi juga menyoroti tantangannya. Jadi tidak hanya memberikan manfaat atau kelebihannya saja, tapi juga menyampaikan tantangan atau bentuk dari kontroversinya. Tapi jawabannya yang tepat yang D. Kritis namun proporsional. Proporsional berarti kan artinya seimbang. Tidak menjelaskan salah satu atau condong ke kelebihannya saja atau condong ke kelemahannya saja. Jadi dua-duanya tetap dibahas. Itu yang dinamakan dengan proporsional. Penulisnya kritis, ya, jadi tetap kritis. Ini seimbang maknanya. Oke, betul ya yang D. Lanjut nomor 25. Simpulan yang tepat untuk teks tersebut. Nah, ini simpulan lagi. Simpulan-simpulan. Tadi bisa dari ide pokok, paragraf terakhir juga bisa. Kesimpulan yang tepat yang mana? Bioteknologi hanya bermanfaat untuk bidang kedokteran tidak, ya. Ingat di sini ada kata hanya, ya. Ingat-ingat tadi kuncinya itu juga bisa menjadi penanda bahwa itu bukan jawaban ya. Karena tadi ada juga bidang farmasi, kalau dibacaan ya. Terus pertanian. Kalau pada kehidupan nyatanya sebenarnya tidak hanya ini saja, ada bidang-bidang lainnya. Tapi kan kita harus mengacu pada teks atau bacaan. Yang B, perkembangan bioteknologi tidak memiliki resiko. Ah, tidak ya. Ini salah, kurang tepat. Yang C, bioteknologi merupakan solusi untuk semua masalah. Apakah iya semua masalah? Tidak. Bioteknologi berkembang dengan manfaat dan tantangan. Nah, ini jawaban yang betul. Jadi ada manfaatnya, ada tantangannya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan di nomor 24. Kalau regulasi menghambat perkembangan bioteknologi tidak ya. Bukan regulasi tentang menghambat. Justru memang sekarang banyak yang menggunakan bioteknologi, tapi tetap harus memperhatikan etika.
jika sama mempertimbangkan nanti dampak untuk lingkungan itu apa, seperti itu. Baik, selanjutnya ada bacaan lagi tentang ekonomi sirkular. Ini untuk nomor 26 sampai dengan 30 ya, ini bacaan terakhir. Kita baca dulu. Konsep ekonomi sirkular menawarkan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Hmm. Berbeda dengan model ekonomi linear, ambil, gunakan, buang. Ekonomi sirkuler menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle dalam seluruh siklus produksi konsumsi. Coba, ekonomi sirkuler itu apa? Jadi kalau ekonomi sirkuler, ini kan asing ya menurut kita, jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada ekonomi linear, ada kata-kata 3R sebenarnya ini ada ya dalam pelajaran. Reduce, reuse, recycle. Kalau ekonomi sirkuler, kita lihat dari kata sirkular, itu kan kayak perputaran gitu ya, siklus gitu. Berarti ekonomi sirkuler itu sistem seperti model ya, kayak model ekonomi. Ini tentang model ekonomi yang tujuannya apa? Untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya. Jadi mempertahankan nilai produk, kemudian bahan, dan juga sumber daya. Kalau ekonomi linier, ya seperti yang ada di dalam kurung itu, berarti kan kita mengambil, menggunakan, terus langsung dibuang. Jadi tidak diolah kembali, maksudnya seperti itu. Itu menggunakan model ekonomi linier. Yang dimaksud dengan ekonomi sirkular tadi berarti ada penggunaan prinsip 3R. Nah ini, 3R. Jadi berbeda ya. Prinsip 3R itu masih ingat pengertian dari masing-masing R-nya itu apa? Reduce itu apa? Reuse itu apa? Recycle itu apa? Kalau reduce, ini artinya adalah mengurangi. Kemudian reuse, berarti menggunakan ulang. Kalau recycle, mendaur ulang. Contohnya apa? Kalau reduce itu kan berarti mengurangi. Misalkan kita mengurangi penggunaan plastik ya. Kemudian kalau menggunakan ulang, contohnya apa? Misalkan kalau botol ya, menggunakan ulang, jadi kayak botol minum, tapi yang bukan bahan plastik ya. Jadi digunakan berulang-ulang, misalkan botol minum, kita isi lagi, tapi kan kita tidak membuang, kita tidak membeli lagi, jadi hanya isi ulang saja. Kalau mendaur ulang berarti misalkan kita membeli produk-produk plastik ya, yang susah untuk diuraikan,
Jadi kita bisa manfaatkan untuk membuat kerajinan, ya kan? Kalau didaur ulang, berarti dihancurkan dulu, terus kita manfaatkan lagi. Misalkan kertas, kita hancur-hancurkan dulu jadi bubur, kita manfaatkan untuk membuat apa, kayak gitu. Oh, sisa-sisa dari plastik, misalkan kita bikin tuh jadi tas. Nah, seperti itu. Itu dalam seluruh siklus produksi konsumsi, ya. Selanjutnya, penerapan ekonomi sirkular dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan menekan jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Ini bisa menekan jumlah sampah, mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Perusahaan mulai mengadopsi model bisnis sirkular dengan merancang produk yang dapat diperbaiki, digunakan ulang, atau didaur ulang. Tantangan implementasi ekonomi sirkular antara lain perubahan mindset, jadi cara pandang, pemikiran konsumen yang terbiasa dengan budaya sekali pakai dan investasi awal yang besar untuk transformasi sistem produksi. Diperlukan insentif fiskal dan regulasi pendukung untuk mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular. Apa itu insentif fiskal? Coba. Nih, diperlukan insentif fiskal. Insentif ya, kita kan sering tuh mendengar kata insentif. Oh, berarti dana, tentang dana. Fiskal itu dana yang diperoleh atau diberikan dari mana? Dana dari pemerintah. Misalkan dari kepala daerah kepada daerah. Berdasarkan kinerja tertentu. Beberapa negara Eropa telah berhasil mengimplementasikan ekonomi sirkular dengan menetapkan target ambisius untuk mengurangi sampah dan meningkatkan daur ulang. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar memiliki potensi signifikan dalam menerapkan ekonomi sirkular, terutama di sektor kemasan dan elektronik. Oke, bacaannya sudah ya. Kita ke soal nomor 26. Perbedaan utama antara ekonomi sirkular dan ekonomi linear terletak pada, coba, perbedaannya pada apanya ini? Apakah besarnya keuntungan, jumlah tenaga kerja, prinsip pengelolaan, jenis produk, atau pasar sasarannya? Wah, jawabannya yang mana? Jadi kan perbedaannya kalau sirkular itu dari ada 3R, kalau linear ambil, gunakan, buang. Jadi sekali pakai. Ya, berarti prinsip ya, betul. Prinsip pengelolaan sumber daya, betul. Bukan berbicara tentang keuntungannya, jumlah tenaga kerjanya banyak atau tidak, jenis produknya seperti apa, pasar sasarannya, bukan. Ya, yang tadi dibahas, perbedaannya itu, yang penggunaan prinsipnya. Oke, lanjut. Nomor 27, manfaat ekonomi sirkular menurut teks. Apakah meningkatkan konsumsi masyarakat, mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam, menurunkan biaya produksi, meningkatkan ekspor produk, atau memperbanyak lapangan kerja? Yang mana? Tadi ada di paragraf ke mana? Berapa tadi? Nah, paragraf kedua. Ada di kalimat ketiga ya. Penerapan ekonomi sirkular dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan menekan jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Berarti ada di kalimat tiga. Yang B, iya.
mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam ya. Ingat menurut teks. Jangan beropini sendiri. 28. Tantangan dalam implementasi ekonomi sirkular adalah tadi tantangannya apa? Kelihatan itu ada di kalimat keberapa? Nah, ini ya, ada di kalimat nomor 5. Tantangan ini berarti ada perubahan mindset. Iya, berarti perubahan mindset konsumen. Betul ya. Bukan kurangnya teknologi, tidak ya. Rendahnya permintaan pasar juga tidak. Mahalnya bahan baku tidak dibahas. Persaingan dengan produk impor juga tidak. Lanjut, nomor 29. Peran pemerintah dalam mendukung ekonomi sirkular menurut teks. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan pengertiannya yang istilah asing tadi. Di peran pemerintah itu ngapain? Apakah membatasi produksi industri, memberikan insentif fiskal, atau menaikkan pajak, melarang produk sekali pakai, atau membangun lebih banyak TPA? Dia ada di kalimat berapa ya? Ya, ini kalimat nomor 6 ya, diperlukan insentif fiskal. Nah, ini kan dari pemerintah dan regulasi pendukung untuk mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular. Jawaban yang tepat berarti betul yang B, memberikan insentif fiskal. Ada di kalimat 6. Terakhir, nomor 30. Berdasarkan teks, potensi Indonesia dalam menerapkan ekonomi sirkular terdapat pada sektor apa? Ada dua, pertambangan dan energi, kemasan dan elektronik, otomotif dan tekstil, pariwisata dan jasa, atau pertanian dan perkebunan. Jadi kalau nggak salah di paragraf akhir-akhir ya. Nah ini bisa dilihat. Berarti apa jawabannya? Ya, ada kemasan dan elektronik. Betul ya. Jadi B jawabannya. Kemasan dan elektronik. Baik, kita sudah menyelesaikan pembahasan ya tadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 30. Kemudian bacaannya tadi juga ada banyak ya. Ada 6 bacaan kurang lebih. Jadi setiap 5 soal satu bacaan, 5 soal satu bacaan berarti ada 6. Ada 6 bacaan sudah kita pelajari. Yang mana dari 6 bacaan itu topiknya berbeda-beda. Ada topik sains, ada topik sosial, ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari dari mulai membaca dan juga menganalisis ide pokoknya, kemudian mencari atau menandai istilah-istilah penting. Gitu. Jadi dibiasakan ketika mengerjakan soal latihan mandiri, itu dicari istilah-istilah penting yang menurut kita susah. Dicari dulu pengertiannya biar kita paham maksud bacaannya. Begitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, mungkin tadi masih ada yang belum jelas, atau mungkin tadi yang masuknya telat ya, ada yang mau ditanyakan, atau materinya tadi ada yang kurang jelas dalam menyampaikan, boleh disampaikan atau ditanyakan. Sudah cukup jelas ya berarti ya untuk pembahasan hari ini. Oke, untuk PDF-nya nanti akan di-share ya. Jadi untuk hasil pembahasan PDF-nya akan di-share.
Silakan ditunggu saja akan diupload di link Google Drive seperti biasa. Nanti kalian bisa melihat lagi mulai dari nomor satu kalau yang tadi telat ya masuknya. Tidak dari nomor satu sampai dengan nomor 30. Bisa juga untuk di cross check dan juga di review kembali. Latihan untuk membaca mandiri juga di rumah ya. Baik, Alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami dengan baik, nanti tinggal bagaimana dari kalian itu sering-sering saja membaca. Jadi jangan malas untuk membaca, meskipun mungkin ya secara apa ya, kalau orang yang susah atau tidak dibiasakan untuk membaca itu kan pasti akan muncul rasa malas, tapi kita harus melawan rasa malas itu ya, harus kita lawan untuk sebuah tujuan yang baik yang sudah kita tanamkan dalam diri kita gitu. Kita sudah punya niat atau tujuan apa ya, kita harus disesuaikan dengan usaha kita. Tujuannya apa? Kalau malas ya nanti tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik begitu. Kita kan maunya hasil yang terbaik. Kalau kita maunya hasil yang terbaik, berarti usahakan kita seimbang dengan usaha yang kita lakukan. Jangan hanya kita maunya hasilnya baik tapi tidak ada usahanya atau usahanya sangat minim ya. Jadi harus seimbang biar hasil yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, baik ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bergabung pada pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga sukses selalu dan sehat-sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya dan apa yang diharapkan semoga tercapai. Amin ya. Baik, sama-sama Kak Manda, Kak Rea ya. Semoga nanti kita bisa bersilaturahmi lagi untuk pertemuan-pertemuan membahas soal-soal yang lainnya. Kakak tutup untuk pertemuan sore hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.